Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhir-akhir ini Nahdlatul Ulama diserang dari kanan dan kiri? Jadi kita melihat saat ini gelombang besar sekali menyerang Nahdlatul Ulama. Ini coba saya analisa, saya lihat. Padahal Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi keagamaan yang moderat, yang menurut saya berada di tengah-tengah. Tapi gelombangnya saat ini begitu besar. Ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Nahdlatul Ulama itu kan ulama-ulamanya tidak pernah menyerang, juga tidak pernah memaksa orang untuk masuk Nahdlatul Ulama. Kita tidak pernah mendengar ulama-ulama kita yang memaksa orang lain untuk mengikuti Nahdlatul Ulama. Mereka hanya diam, ibarat benteng aja. Tapi anehnya benteng ini diserang kanan kiri ingin dihancurkan. Nah ini makanya saya coba ingin menganalisa sedikit saja bagaimana kok bisa Nahdlatul Ulama sehebat ini kemudian diserang dari kanan kiri. Tapi pada intinya kita tetap cinta Nahdlatul Ulama. Semakin dibenci, semakin dicintai. Nah, yang pertama kalau saya melihat bahwa Nahdlatul Ulama ini karena satu, cara berpikirnya itu tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, tidak liberal, tidak radikal. Artinya mereka yang berpikir liberal juga kurang suka dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tidak liberal. Mereka ada dasar-dasarnya, ada pondasi-pondasinya, ada batasan-batasannya. Selama hal itu melanggar syariat, melanggar ketentuan ulama, NU jelas tidak mau. Atau juga tidak radikal, harus dengan cara yang keras. NU tidak seperti itu. Sehingga golongan yang radikal dan golongan yang liberal sama-sama tidak akan suka ini kepada Nahdlatul Ulama. Saya teringat dengan salah satu pesan guru saya ketika saya pulang dari Lirboyo. Guru saya mengatakan, "Hei anakku, wahai santriku, nahnu baina fakkail asad." Ingat, kalian akan hidup nanti, kita akan hidup nanti di tengah-tengah di antara dua taringnya macan. Bagaimana di tengah-tengah di antara dua taringnya macan? Ya dia harus siap-siap diserang oleh kanan kiri. Maka saya melihat Nahdlatul Ulama tawassut di situ, moderat di situ, sehingga golongan kiri dan golongan kanan tidak suka. Tapi kita sabar karena memang itulah cara dakwah kita. Yang kedua, Nahdlatul Ulama ini benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah benteng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah yang membentengi tahlilan, yang membentengi akidahnya Asy'ari, yang membentengi maulid, yang membentengi haul, sehingga mereka-mereka yang beraliran senang mengkafirkan, senang membid'ahkan, itu betul-betul bencinya luar biasa kepada Nahdlatul Ulama, sehingga tidak segan-segan mereka mengatakan bahwa ini sesat, ini kafir. Kalau perlu tuduhan-tuduhan yang begitu keji pun harus dilontarkan agar mereka bisa menghilangkan ini benteng besar ini yang kita sering dengar. Kalau sudah mereka mengatakan mereka sudah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu sesat tapi tidak mempunyai daya dengan dalil yang akurat, kata-kata mereka pasti ini liberal. Kalau nggak liberal, ini Syiah, ini ajaran Syiah. Itu yang sering kita dengar. Sehingga keji sekali cara mereka untuk menggiring opini bahwa NU itu tidak lagi di jalan yang benar. Dan imbasnya juga mereka-mereka yang istilahnya pemahaman agamanya masih setengah-setengah akan terkena ini isu yang namanya isu liberal, isu Syiah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yaitu tadi benteng kuatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ya karena adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini runtuh, maka mereka akan mudah memasukkan faham-faham takfiri, faham-faham bid'ah itu tadi. Itu yang ketiga. Yang kedua, sebenarnya banyak ya, saya hanya beberapa saja yang saya ingin sampaikan. Yang ketiga adalah karena NU ini sebagai benteng negara. Maksud saya sebagai benteng negara, organisasi besar yang dimana negara itu kuat dengan organisasi besar ini dan otomatis dengan hal-hal yang lain. Nah,
Kalau NU ini sudah runtuh, maka otomatis kekuatan negara untuk menjadikan persatuan juga akan berkurang. Maka saya melihat kenapa NU itu sering sekali di belakang pemerintah. Artinya mendukung pemerintah selama tidak melanggar syariat. Bukan masalah karena NU itu ingin masuk di kepemerintahan, bukan. Tapi memang NU ikut berjuang dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi karena itulah NU menjadi kekuatan besar bagi pemerintah. Kalau yang lainnya mungkin sebagian ada yang ikut berjuang, sebagian tidak. Jadi NU tahu perjuangan dalam rangka ini. Lah, oleh karena itu bagi NU tidak penting siapa yang memimpin, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri, itu bagi NU tidak penting. NU tidak dijadikan masuk dalam kepemerintahan juga tidak masalah. Tapi NU yang diinginkan adalah satu, negara kuat, persatuan kuat. Lah, benteng ini yang akhirnya sehingga banyak orang yang tidak suka bahwa NU kalau tidak hancur maka menghancurkan ini persatuan Indonesia ini akan semakin sulit. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat ya, saya hanya menyampaikan beberapa aja. Yang keempat adalah NU ini besar. Likulli dzi nikmatin mahsudun. Setiap sesuatu yang nikmat pasti ada yang nggak suka. Ya akhirnya satu, karena besar banyak yang nggak suka. Ketika kita mendapatkan nikmat itu biasanya orang yang iri, orang yang dengki itu ada di situ. Lah NU berada di situ. Bagi saya seperti itu. Lah kemudian banyak juga yang pansos di NU. Pansos ini begini maksud saya. Mereka ingin menonjolkan dirinya melewati jalur NU tapi sulit. Kemudian dia ingin lebih cepat terkenal tapi dengan cara menyerang ini orang hebat ini atau organisasi hebat ini. Jadi banyak sekarang kan, ya banyak kalau kita lihat kan mereka yang tidak, mohon maaf dalam kutip, kurang ilmu. Kemudian dia berani mencaci NU, berani menghina NU, langsung rantingnya naikin. Tek. Kenapa? Ya karena dia ingin menunjukkan jati dirinya. Kita nggak suka dengan ini. Dia ingin menyamakan dirinya dengan NU. Lah itu banyak yang pansos di situ sehingga banyak NU yang bergaris-garis lah. Ada yang garis ini. Ya, itu bagi saya hanya pansos saja. Itu menurut saya. Kemudian NU ini lembaga yang jarang lah menurut saya dimiliki organisasi yang jarang dimiliki cara berpikirnya oleh organisasi-organisasi yang lain. NU ini slogannya adalah nasionalis religius. Nah ini yang berat. Religiusnya ada, nasionalisnya ada. Mereka yang terlalu nasionalis juga berat. Mereka yang terlalu religius juga berat. Saya contohkan. Kenapa NU itu pasti di mana-mana akan berseberangan dengan HTI? Karena HTI tidak memikirkan ke negara, karena HTI ingin menciptakan satu bentuk sistem tersendiri yaitu khilafah. Sementara NU kan tidak. NU itu ingin menjadikan negara ini aman, tentram, ada persatuan, banyak suku, banyak budaya, banyak agama menjadi satu di situ, sehingga tidak ada bentrok di sana. Sehingga pakailah yang namanya Pancasila. Lah karena melihat dari situnya, kalau kita melihat orang yang hanya kelihatannya religius sehingga dia menframing NU ini seakan-akan NU ini pakai media mereka yang profesional, mereka punya media yang bagus sehingga NU ini seakan-akan jadi ke objek ini musuh kamu ini gitu lah. Dia membuat lakon, membuat musuh, membuat aktor antagonisnya. Ini yang harus dimusuhi karena dia menghambat. Karena NU ini dianggap menghambat keinginan mereka, cita-cita mereka untuk mendirikan sebuah sistem baru yang dianggap sistem negara kita ini negara tauhid. Sehingga kalau kita melihat media sosial saat ini luar biasa. Saya katakan luar biasa karena memang lakonnya yang ingin dihabisi ya Nahdlatul Ulama ini. Sehingga dari media ini begitu mudah sekali untuk membuat semacam isu. Dan anehnya lagi
isu ini kadang-kadang karena semakin hari dicekoki kita, ada sebagian dari NU sendiri yang percaya dengan isu-isu seperti ini. Nah, inilah bagi saya bahwa alasan yang paling mendasar kenapa NU itu sering dijadikan sebagai bahan untuk sebagai bahan untuk dibully, dihabisi, ya karena membuli sesuatu yang besar itu pasti mudah. Dan NU punya tadi itu nasionalis, religius yang menghambat dua sisi ini untuk bergerak. Tapi kita juga harus hati-hati. Artinya begini, kebesaran NU kita juga harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Tokoh-tokoh kita juga harus hati-hati. Bagaimana cara berbicaranya? Bagaimana, karena begini, terpeleset sedikit saja itu akan menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Nah itu ya, terpeleset sedikit saja akan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Kalau tokoh yang lain terpeleset, mungkin dengan cara minta maaf, dengan cara yang biasa-biasa akan selesai dengan mudah, tapi itu tidak akan terjadi di tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tokoh Nahdlatul Ulama terpeleset sedikit, maka pasti pembulian, penghancuran karakter di situ pasti akan ada. Oleh karena itu, saya berharap NU itu ke depan semakin baik lagi, semakin berkah lagi, semakin kuat dalam membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, semakin nasionalis, semakin religius, semakin menguatkan negara ini. Itu harapan terbesar saya. Dan semoga ke depan NU semakin maju, semakin baik, dan kita semakin kuat untuk menghadapi globalisasi, untuk menghadapi masalah-masalah di masa depan ini. Itu saja mungkin dari wacana saya ini saja. Diterima silahkan, nggak diterima juga tidak masalah. Yang jelas kita tetap cinta NU, kita mencintai NU. Silahkan dicaci, tapi semakin dicaci kita tetap akan semakin mencintai Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.